Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkal Anam, mahasiswa PPG 2021 di UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok kandungan Al-Qur'an pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10 untuk Madrasah Aliyah. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an, yang mana indikator pencapaiannya siswa dapat menyebutkan pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an seperti itu. Baik, pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an yang pertama adalah akidah, yang secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah ini kalau bentuk jamaknya itu adalah aqaid. Jadi akidah ini bisa juga disebut keimanan. Ya, jadi maksudnya akidah ini adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini sepenuh hati dan perlu juga dilafadzkan dengan lisan kita, serta perlu juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ibadah atau muamalah. Ibadah ini asalnya dari kata abada ya'budu abdan, yang artinya adalah mengabdi atau menyembah. Artinya ibadah itu adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Jadi ibadah ini merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah. Jadi dasar daripada ibadah ini berlandaskan dari keyakinan terhadap kebesaran Allah. Nah, kemudian yang nomor 3, pokok isi kandungan Al-Qur'an yaitu adalah akhlak. Nah, akhlak ini secara bahasa ini adalah bentuk jamak dari kata khulukun, yang artinya itu adalah perangai, tingkah laku, tabiat, atau juga bisa disebut dengan budi pekerti. Nah, jadi dalam pengertian istilah, kalau menurut istilah, akhlak itu adalah suatu sifat yang ada dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Jadi di dalam Al-Qur'an itu terdapat suatu kandungan yang menjelaskan tentang akhlak atau etika. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu pokok kandungan Al-Qur'an yaitu berupa hukum. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada atau terkandung hukum-hukum. Nah, hukum ini merupakan salah satu isi pokok ajaran Al-Qur'an yang di dalamnya ini berisi kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia, yang diantara tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya ini bisa menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi di dalam Al-Qur'an ini banyak dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, agar manusia ini ketika menjalani kehidupan ini bisa menjalani kehidupannya dengan adil, aman, tentram, teratur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang nomor 5 yaitu pokok isi kandungan Al-Qur'an itu, yang nomor 5 adalah berisi tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Jadi di Al-Qur'an ini banyak kisah-kisah dari umat-umat terdahulu yang
tujuan dari adanya sejarah atau kisah ini tujuannya bukan hanya untuk sekedar cerita atau dongeng semata, tapi tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran bagi umat Islam, yang mana ibroh tersebut kemudian bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan, agar kehidupannya ini senantiasa berada dalam petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, pokok kandungan isi Al-Quran yaitu berupa dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ini banyak terkandung tentang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Apa sih dasar ilmu pengetahuan itu dan teknologi itu? Dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi Al-Quran ini adalah kitab suci ilmiah yang banyak ayat di dalamnya menjelaskan atau memberikan isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sifatnya potensial sekali untuk bisa dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Nah, jadi itu tadi 6 pokok-pokok isi kandungan Al-Quran yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak semuanya dalam mempelajari Al-Quran hadis, khususnya terkait dengan pokok-pokok kandungan isi Al-Quran. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.